siapa sih beliau ini? Beliau adalah anak atau keturunan dari pujangga keraton sebelumnya, yaitu dari Ki Yosodipuro. Yosodipuro itu pujangga keraton ada 1, 2, bahkan 3. Terus kakeknya itu adalah pujangga yang sangat terkenal. Jadi kakeknya dulu. Ini saya cerita karena ada dasarnya dari beberapa informasi. Nanti teman-teman bisa cek sendiri lah. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman datang ke atau rekan-rekan datang aja ke perpustakaan, khususnya di Solo atau Jogja atau di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nanti bisa cross check sendiri tentang sejarahnya siapa sih Ranggo Warsito ini. Ternyata kakeknya adalah teman baik, atau kalau dalam bahasa Jawa teman belajar bersama dengan Kiai Kasan Besari. Siapa Kiai Kasan Besari ini? Kiai Kasan Besari adalah ulama terkenal dari pesantren atau waktu itu mungkin pemondokan yang mengajarkan hal agama, khususnya dari putra bangsawan. Putra bangsawan yang saya maksud di sini adalah mungkin anak-anak dari bangsawan di Keraton Solo dan Jogja. Dan beliau sangat terkenal karena beliau ini menikah dengan salah satu putri raja, dari putri raja di Keraton Solo kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi saja. Jadi akhirnya sewaktu-waktu kan si Ki Yosodipuro ini kan juga punya anaknya itu anak lagi nih, jadi cucunya ini namanya Bagus Burhan. Itu waktu itu anaknya nakal atau gimana, atau mungkin namanya anak muda ya. Akhirnya dikirimlah ke pesantren atau ke pondok di Ponorogo ini, di pengasuhnya di Kiai Kasan Besari ini, dengan disertai dengan pengasuhnya itu kalau orang Jawa bilang rewangnya. Nah, singkat cerita, ini saya cerita awalnya dulu ya, dari mulai kecilnya dulu bagaimana. Singkat cerita dia belajar di situ, bahkan sempat ada beberapa kasus mungkin karena nakalnya anak muda zaman itu, mungkin judi atau adu jago dan sebagainya, bahkan sempat minggat atau pergi dari pesantren itu. Bahkan kakeknya itu kan tumenggung ya, istilahnya kayak sejajar tumenggung lah, karena dia pujangga. Kebingungan nih. Nah, Ki Ranggo Warsito muda ini memang anaknya gimana ya, punya kelebihan tersendiri dalam kecerdasan. Dia selalu bertanya begini, kalau tidak dijawab dia mutungan bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu dia suka murung sendiri kalau pertanyaan tidak ada yang dijawab. Makanya dia mengalihkan ke hal-hal yang negatif tadi. Nah, bahkan sempat pergi bersama pengasuhnya. Akhirnya dicari ke sana sini nggak ketemu, hingga suatu ketika dia juga bertemu dengan calon istrinya. Ini saya ceritanya singkat karena kalau dipanjangkan nggak cukup 1 jam, nanti duanya. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu nanti saya ceritakan yang lengkap itu kalau ada yang tertarik, tapi kalau enggak ya kita singkat. Singkat cerita, akhirnya Mbah Kasan Besari ini mengutus orang kepercayaan untuk laporan ke mbahnya Ki Ranggo Warsito ini, si Bagus Burhan ini, supaya kakeknya Bagus Burhan ini tidak salah paham. Iki lho putumu iki bocah kaya ngene, nakale lah setengah deret. Maksudnya nakalnya itu luar biasa. Nah, akhirnya si mbahnya Bagus Burhan atau Ranggo Warsito muda ini ngerti, oh putuku iki jana. Akhirnya dia mengutus juga anak buahnya atau punggawa kerajaannya untuk mencari ponakannya ini. Singkat cerita, pokoknya terlalu banyak. Akhirnya kembali lagi nih ke pesantren itu, dan di pesantren itu entah karena kejadian apa dia sadar pokoknya, mungkin karena dibully, bocah kok wangel ngene-ngene, karena dibully dia akhirnya sadar sendiri dan dia pengen membuktikan. Nah, semenjak itu si Bagus Burhan ini menjadi anak yang baik. Jadi, kita
cerita, nggak cerita panjang lebar gitu ceritanya ini, karena panjang yakin. Tapi kalau memang berminat nanti tulis saja di kolom komentar di video ini, Om atau Mas atau Pak, tolong gawe ceritanya ini, tolong ceritakan yang panjang lebar. Nah, gak apa-apa saya ceritakan, tapi ini karena dasarnya dulu saya ceritakan yang pendek. Nah, sehingga cerita udah belajar masih kurang nih. Nah, masih kurang, dia belajar, akhirnya dia pergi ke Surabaya ketemu guru lagi, guru yang sepi. Nah, ternyata setelah ditimbang-timbang, karena dia sudah belajar dari Kiai di Ponorogo ini, yang di Surabaya itu malah mengakui, malah pengen belajar dalam tanda petik ilmu pengetahuan dan kesaktian dengan si Bagus Buan ini. Akhirnya nggak jadi dong, kita ke sana tuh mau belajar, malah orangnya sana ternyata dia kalah sakti dengan si Bagus Buan ini dalam ilmu pengetahuan dan mungkin ilmu kedirian dan macam-macam lah. Ya akhirnya mungkin punya, kalau orang zaman dulu kan punya insting ya, dia lari lagi, pergi lagi bersama pengasuhnya nih ke Banyuwangi. Dan di Banyuwangi dia bertemu dengan seseorang yang sakti juga, atau orang Linuwe lah di Banyuwangi. Ternyata di situ cocok nih, tapi orang tersebut namanya siapa ya, kalau nggak salah saya lupa nih. Nanti saya sebutkan kalau di kolom komentar kalau memang ada yang tanya. Singkat cerita, karena ini saya ceritanya singkat aja, dia setelah di situ mau berguru, ternyata ini sejajar nih, kemampuannya, ilmu pengetahuannya sejajar. Terus dia disarankan, wah kalau kamu di sini terus percuma, kita itu sejajar ilmunya, kamu nggak bisa belajar sama saya, saya aja nggak mungkin juga bisa ngalahin kamu. Dikasihlah dia saran atau masukan, kamu ke Pulau Bali saja. Nah, Pulau Bali saja, ke daerah Tabanan, ketemu dengan ini Ki Ajar siapalah namanya. Nah akhirnya dia ke sana nih, bersama pengasuhnya. Nah di sana benar, dia ketemu di daerah Tabanan itu seseorang yang akan mengubah hidupnya. Nah, di situ dia belajar beberapa bulan atau beberapa tahun, dia akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia pikirkan atau selama ini yang dia cari-cari. Ya, mungkin ya ini salah satunya juga dasarnya primbon atau weton Jawa waktu itu kok ada seperti ini, ada hitungan ini dari mana? Ini nanti terjawab di Bali ini. Nah dari Bali ini dia mendapatkan beberapa naskah kuno, beberapa lontar kuno, dan ternyata itu malah asalnya dari Jawa juga, karena bahasanya memakai aksara Jawa dan isinya juga tentang sejarah-sejarah di Jawa. Nah, kenapa bisa sampai ke Bali? Seperti di video saya yang sebelumnya, waktu itu kan di era Majapahit itu kan banyak dalam tanda petik warga Jawa yang melarikan diri ke Bali. Mungkin saja salah satunya juga membawa beberapa manuskrip atau naskah-naskah yang saat ini harusnya banyak di Jawa, ternyata disimpan di sana. Nah, ternyata si Bagus Burhan atau Ki Ranggawasita ini akhirnya mendapatkan naskah tersebut, akhirnya balik lagi ke Jawa. Nah, di Jawa dia semakin pintar, akhirnya dia diangkat menjadi salah satu pujangga keraton. Nah, nggak cerita lagi, setelah menjadi pujangga keraton, dia akhirnya membuat atau menghimpun atau menulis sebuah buku atau beberapa naskah. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, wah zaman gua apa wis usum kertas, ya wis usum lah. Kalau kertas itu, kalau zamannya Ranggawasita sudah ada. Jadi kertas itu ada kertas dari Eropa, juga kertas dari Cina. Bahkan di Jawa pun ada namanya deluang. Kalau deluang itu cari sendiri nanti artinya apa, itu buat menulis-nulis. Bahkan di zaman lalu pun nggak ada kertas, masih ada namanya daun rontal atau daun lontar. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ya rontal. Ron itu kan daun, tal itu kan untuk Nah, akhirnya dia semakin pintar, semakin paham, dia membuat nih suatu karya-karya yang banyak sampai hari ini juga diwariskan ke anak cucunya, jadi ke kerajaan atau ke beberapa keraton. Itu hasil karyanya dia menulis. Bahkan surat seratnya, kalau di orang Jawa bilang itu seratnya itu banyak sekali, termasuk salah satunya adalah primbon ini. Makanya kalau di versi yang Ki Ranggawasita menulis itu
itu nggak ditulis primbon tapi disebut Paukon, karena dari awal dulu di orang-orang lama menyebutnya Paukon. Nah, di Paukon yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawasita itu juga menyebutkan ada beberapa kata atau kalimat seperti Wariga Gemet. Wariga Gemet itu kan juga yang banyak dipakai oleh orang Bali. Ada kemungkinan informasi itu dia dapatkan waktu dia belajar ke Bali. Jadi selain dia belajar di pesantren, dia juga pernah belajar ke Bali tentang ilmu pengetahuan khususnya sejarah Jawa. Makanya kita bersyukur dengan adanya Raden Ngabei Ranggawasita ini, sejarah Jawa tidak terputus tapi tersambung. Nah, akhirnya salah satunya juga mungkin ada berbagai cerita, termasuk ramalan atau yang disebut Jongko Joyoboyo, terus ada cerita tentang Sabdo Palon, ada cerita tentang Aji Soko. Semuanya muaranya yang ditemukan ya, bukan tutur atau berdasarkan cerita lisan, tapi yang ditemukan naskahnya itu adalah, diperkirakan itu yang mengarang adalah Raden Ngabei Ranggawasita karena berdasarkan gaya bahasa penulisannya. Karena zaman dahulu itu, di zaman Raden Ngabei Ranggawasita itu jarang orangnya nulis terus kayak sekarang penulis si A si B. Nah, kadang dia penulisnya dikasih nama samaran, atau kalau orang Jawa itu kan di zaman Keraton Solo itu untuk pujangga itu kan memang dia sering membuat nama biasa. Mungkin nggak tahu alasannya apa, mungkin tidak ingin sombong atau takabur atau gimana, karena kalau kalangan sastra itu kan mungkin pengajarannya berbeda ya, mungkin diajari lebih rendah hati. Nah kan, makanya banyak ditemukan beberapa naskah itu tidak ada nama pengarangnya, tapi pasti ada kode-kode tertentu bagi sastrawan yang lain langsung tahu, oh ini yang nulis pasti Ki Ranggawasita, karena ada gayanya pasti berbeda. Dan rata-rata semuanya bertuliskan memakai aksara Jawa. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas juga aksara Jawa ini seperti apa. Dan yang lebih kontroversial lagi, ada beberapa naskah yang ternyata juga disusun oleh orang Belanda. Nah, kenapa orang Belanda bisa menulis naskah Jawa? Karena dia belajar dulu. Jadi bahkan ada orang Belanda juga yang belajar sampai ke pesantren itu Ponorogo, itu ada sejarahnya juga, ada tertulis. Dia belajar sampai 6 bulan tentang basa Krama, Los Kromo Inggil itu dia belajar juga. Jadi jangan kaget, karena sekarang pun juga banyak ya orang-orang luar yang bisa bahasa Jawa. Nah, yang membuat kontroversi adalah salah satunya itu nanti akan ada pembahasan, misalkan cerita Aji Soko ini yang membuat siapa. Ternyata ada perannya dari orang Belanda, itu perannya apa nanti saya bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya harap cerita ini menarik. Kenapa saya buat agak pendek-pendek? Karena biar mudeng dulu, biar jelas dulu, nggak terlalu melebar. Nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa ya, tolong subscribe dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya berikan. Kita lanjut di video selanjutnya. Suun.